Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Mayadi. Shalom Pendeta. Shalom Yola, shalom pemirsa. Terima kasih Pendeta sudah menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan yang pertama datang dari Josi Manurung. Mengapa 1 Korintus 14 ayat 1 mengatakan kita harus mengusahakan diri untuk memperoleh karunia untuk bernubuat? Saya bacakan ayatnya Pendeta. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Baik, terima kasih Yola. Dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1 ini ada penekanan kata usahakanlah. Nah, kalau kita hanya ambil kata usahakanlah, seakan-akan ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan kemampuan diri sendiri. Seperti itu ya. Tapi kan konteks dalam 1 Korintus pasal 14 ini tidak sedang bicara soal saya maunya apa, saya mau pilih apa nih untuk mendapat karunia roh itu. Jadi saya mau katakan begini dan pemirsa juga. Kata usahakanlah di dalam ayat ini tidak sedang berbicara mengenai bahwa kita dapat memilih sendiri karunia yang kita mau, bukan. Tetapi di dalam ayat ini Alkitab sedang mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang membagikan karunia kepada setiap orang menurut kehendaknya. Kalau kita baca mundur ke belakang 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Oke, jadi kita tutup di situ dulu ya. Bahwa karunia ini bukan karena saya mau pilih, saya mau karunia ini yang cocok sama saya ini. Enggak. Tapi ini pekerjaan Roh Kudus, dan Roh Kudus sendiri yang menentukan siapa mau dapat apa, karunia apa, gitu ya. Lalu pertanyaannya, kenapa tiba-tiba di pasal 14 kok seakan-akan Paulus katakan usahakanlah untuk mendapatkan karunia dalam pelayanan itu, karunia rohani. Jadi saya mau katakan begini dari dua ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Paulus sedang mendorong jemaat untuk menerima karunia. Tapi tidak secara spesifik untuk karunia yang cocok untuk dirinya. Tapi kalau Paulus sarankan, maka pilihlah karunia yang bisa membangun jemaat, yang bisa bermanfaat secara langsung untuk jemaat itu dibangun. Karunia apa itu? 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Boleh dibaca, Oke. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi karunia bernubuat itu manfaatnya secara langsung kepada jemaat, untuk jemaat itu bisa dibangun. Dibangun dan dinasihati serta memberikan hiburan. Ya, karena nubuat ini kan membuka apa yang akan terjadi di masa depan pada hari ini gitu ya. Tuhan menyampaikan, ini akan kamu alami, kamu hadapi. Jadi kita bisa bersiap. Makanya itu bisa membangun jemaat untuk bersiap menghadapi masa yang akan datang. Nah, Paulus pada pasal ini, dia tidak sedang bicara sekali lagi untuk orang-orang mendapatkan semangat, mendapat karunia itu untuk ego, untuk kebanggaan diri. Karena misalnya, kalau saya bisa karunia berbahasa roh misalnya, kemudian ada yang belum, saya bisa loh, kamu nggak bisa kan? Berarti saya ini lebih rohani, karena ada karunia yang khusus gitu. Atau saya ini punya karunia nabi gitu, sementara yang lain nggak ada. Berarti kamu belum rohani seperti saya. Akan cenderung seperti itu. Itu sebabnya Paulus tidak sedang mengarahkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu, termasuk kita pada hari ini, untuk mengusahakan karunia dengan apa yang kita mau. Tapi kejarlah karunia itu. Artinya gini, karunia itu kan karunia rohani diberikan untuk misi. Jadi Paulus sedang mengajak semua harus terlibat dalam misi. Kalau ada kendala, maka Tuhan akan memberikan karunia itu supaya misi itu bisa berjalan. Oke, jadi bukan untuk sebagai kesombongan, bukan untuk sebagai standar seorang rohani atau enggak rohani, karena bukan. Tapi murni Tuhan berikan karunia-karunia itu untuk misi yang Tuhan rancang.
dan kita dilibatkan di dalamnya. Itu sebabnya kita tidak sedang berbicara soal, ayo mau apa nih? Kejar, latih. Enggak. Terlibat dalam misi. Kerjakan yang kamu bisa. Dan Tuhan akan lengkapi dengan karunia itu. Amin. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Gregory Hilman. Pelajaran kita mengilustrasikan kesatuan jemaat seperti tubuh. Bagaimana dalam jemaat kita bisa tahu kita itu kaki, tangan, kepala, atau bahkan yang tidak terlihat dan tidak penting. Sedikit berhubungan dengan pembahasan kita tadi ya pendeta ya? Iya, karunia. Terima kasih. Ini juga menarik pertanyaannya. Saya mau sampaikan begini Yola ya dan juga pemirsa, bahwa di dalam tubuh Kristus, maka kepala itu hanya satu. Dan kepala itu adalah Kristus. Jadi kita semuanya anggota tubuh. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih penting? Kepala tadi Kristus ya. Apakah tangan, kaki? Jawabannya adalah semuanya penting. Saya mau meluruskan begini. Dalam tubuh Kristus, semua bagian yang ada di dalamnya, nggak ada yang nggak penting. Mata penting, telinga penting, kaki penting, tangan penting, bahkan hal-hal atau bagian-bagian tubuh yang bagi kita sendiri nggak penting, itu semua penting di dalam tubuh Kristus. Jadi, artinya adalah nilai kita di dalam gereja tidak ditentukan oleh seberapa terlihat dari pelayanan kita, tetapi itu terlihat oleh kesetiaan kita terhadap panggilan Tuhan. Ini yang kita perlu pikirkan. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, lalu bagaimana saya bisa tahu peran saya apa dalam tubuh Kristus? Apakah saya sebagai tangan? Apakah saya sebagai kaki? Apakah sebagai mata? Jadi ada 3 langkah nih yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu adalah kita perlu kenali. Oh ya dong, kita bisa dong. Saya kayaknya bisa deh kalau bicara gitu ya. Saya kayaknya kalau berdoa itu punya sukacita, disuruh berdoa tuh senang gitu. Jadi kita bisa mengenali sebenarnya kita tuh punya karunia di bagian yang mana. Ya ada orang yang saya ini nggak bisa apa-apa, tapi kalau soal masak jangan ditanya. Saya bisa masak untuk ratusan orang dan saya senang untuk membuat orang menikmati makanan itu. Itu karunia. Tapi ada orang yang saya nggak bisa masak, tapi dia bisa pasang telinganya untuk mendengar orang yang sedang punya masalah. Itu juga karunia. Karena orang yang masak, dia nggak bisa sambil dengar kan. Jadi masing-masing kan punya kelebihan kekurangan. Orang bilang, kamu nggak bisa masak, kamu nggak bisa berkhotbah, kamu nggak bisa berbicara dengan baik. Tapi orang nggak sadar bahwa orang itu bisa memberikan telinganya untuk mendengar. Dan gak semua orang bisa loh, Yol. Semua orang kan mau bicara. Tapi untuk mendengar, gak semua orang bisa mau untuk mendengar. Itu yang pertama. Kita coba baca dalam Roma 12 ayat 6. Bagaimana kita bisa mengenali karunia yang Tuhan berikan. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Oke, terima kasih Yol. Jadi kita bisa mengenali. Tapi kalaupun kita nggak bisa, apa ya karunia saya? Saya mau katakan gini, lakukan aja pekerjaan yang kamu kerjakan. Artinya gini, dalam gereja jemaat kan banyak pekerjaan ya. Ada bahkan mereka yang ditugaskan untuk membersihkan gereja, lakukan saja. Disuruh bernyanyi, lakukan saja. Dengan melakukan semua hal dalam pelayanan itu, akhirnya kita sadar, oh saya di sini rupanya. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa mengenali karunia kita. Tanpa kita terlibat dalam pelayanan, kita nggak tahu kita tuh diberikan karunia apa. Jadi kita harus terlibat dalam pelayanan. Dan yang ketiga, kita harus juga ada dalam jemaat, karena jemaat itu juga memberikan peran bagi kita untuk meneguhkan, oh ya memang saya diberikan Tuhan karunia untuk melayani di bidang ini. Dan gereja harus mendukung itu. Jadi kalau misalnya di dalam gereja itu hanya ada yang kontribusinya mungkin nggak penting ya. Dia hanya datang mempersiapkan atau dia hanya melihat, oh kalau ada kabel yang nggak lurus dia luruskan. Itu karunia. Maka gereja akan berikan kesempatan dia untuk dia memastikan bahwa semua persiapan itu sudah berjalan dengan baik.
Jadi gereja juga berperan untuk meyakinkan seorang bahwa dia punya karunia itu. Jadi saya mau katakan sekali lagi Yol dan pemirsa, tidak ada seorang pun yang tidak penting dalam tubuh Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang tidak Tuhan perlengkapi dengan karunia dalam pelayanan sebagai bagian dalam tubuh Kristus. Amin. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Dan teman-teman kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita 1 dan 2 Korintus, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio.